Piala Dunia selalu menghadirkan kejutan-kejutan yang tidak terduga-duga. Sejumlah tim anomali yang tidak diunggulkan berpotensi bisa menggebrak kompetisi akbar 4 tahunan ini. Hampir setiap tahunnya Piala Dunia selalu melahirkan tim-tim kejutan. Masih teringat bagaimana Kroasia mampu melaju ke final Piala Dunia edisi 2018. Sementara di tahun 2022, terdapat juga Maroko yang mampu melangkah ke semifinal. Di Piala Dunia edisi 2026 juga terdapat sejumlah negara yang patut diwaspadai. Kita sebut saja Norwegia yang dihuni generasi emas dengan dipimpin oleh Erling Haaland. Sementara dari Asia mengusung misi besar mengguncang Piala Dunia dengan persiapan-persiapan yang jauh lebih matang. Di balik gemerlapnya persaingan kuda hitam ada satu bintang Liga Indonesia yang turut andil. Siapakah mereka? Di manakah yang pantas menjadi tim kuda hitam Piala Dunia edisi kali ini? Cetak Gol coba merangkum prediksi kuda hitam Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Waspadai kuda hitam dari Eropa yang bakal mengguncang. Negara-negara benua Eropa memang selalu diunggulkan pada setiap edisi Piala Dunia. Ini bisa kita saksikan dari prediksi superkomputer Opta yang menjagokan Spanyol mengangkat gelar. Opta memperkirakan skuad asuhan Luis de la Fuente punya peluang juara sebesar 16,1%. Gak cuma itu, urutan kedua hingga ketiga pun diisi oleh negara-negara Eropa. Sebut saja Prancis yang berada di urutan kedua dan Inggris yang berada di urutan ketiga. Skuad asuhan Didier Deschamps diperkirakan bisa mengangkat gelar sebesar 13%. Namun kita nggak boleh melupakan kiprah negara-negara benua biru yang tidak diunggulkan. Jika berbicara mengenai calon kuda hitam, sudah pasti timnas Norwegia menempati urutan teratas. Erling Haaland dan kawan-kawan punya modal semangat juang yang sangat tinggi. Untuk pertama kalinya, skuad para singa kembali bermain di Piala Dunia setelah absen 28 tahun. Modal semangat ini dipadukan dengan komposisi pemain Norwegia. Skuad para singa kali ini dihuni dengan generasi emas dengan banyaknya pemain yang berkarir di klub besar. Dari sektor pertahanan sampai sektor penyerangan diisi oleh pemain bertabur bintang. Yang menjadi sorotan sudah pasti Erling Haaland yang menjadi top skor kualifikasi dengan torehan 16 gol. Torehan gila inilah yang membangkitkan mental juara Haaland. Penampilannya di Manchester City semakin menggila dengan menjadi top skor Premier League. Haaland sudah mencetak 27 gol mengungguli Igor Thiago yang baru mencetak 22 gol saja. Pep Guardiola gak segan menyebut performa Haaland musim ini jauh lebih baik dibanding meraih treble. Dia sangat dinamis, saya tidak menilainya dari jumlah sapuan bola. Yang terpenting dia mencetak gol dan membantu tim. Erling luar biasa, saya berani bilang lebih baik dari musim treble, kata Guardiola. Haaland bukan sekedar menjadi mesin gol, melainkan juga punya kekuatan saat bertahan. Badannya yang bonsor memudahkannya untuk berduel dan menggagalkan serangan lawan. Norwegia juga tak hanya berpusat pada sosok Haaland saja. Di samping Terminator masih ada bomber jangkung dan mematikan seperti Alexander Sorloth dan Jorgen Strand-Larsen. Belum lagi, Norwegia juga punya otak serangan bernama Martin Odegaard. Meski dihuni komposisi yang bisa dikatakan mewah, Ståle Solbakken meminta anak asuhnya enggan jumawa. Pelatih timnas Norwegia ini juga enggan dianggap sebagai tim kuda hitam. Kami tidak menganggap diri kami sebagai kuda hitam yang bisa melangkah sampai ke final. Kami adalah kuda hitam dalam artian jika sedang berada di performa terbaik, kami mungkin bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat. Namun jika disebut kuda hitam itu berlebihan, kata Solbakken. Selain Norwegia, Eropa juga masih memiliki sejumlah kontestan yang berpotensi menghadirkan kejutan di Piala Dunia. Salah satunya adalah timnas Turki yang akhirnya kembali ikut serta dalam ajang 4 tahunan tersebut. Terakhir kali Turki bermain di Piala Dunia pada tahun 2002 yang lalu. Lantas mengapa Turki layak disebut sebagai tim kuda hitam? Apa faktor yang membuatnya bisa menyandang status tersebut? Di babak kualifikasi, perjalanan mereka boleh dibilang berdarah-darah. Anak asuh Vincenzo Montella perlu bersabar hingga meraih tiket melalui play-off babak kedua. Kendati pun begitu, performa mereka sejatinya tidak layak disebut gagal.
Saat ronde pertama, timnas Turki sempat menahan imbang Spanyol yang dijagokan sebagai kandidat juara. Montella juga punya bekal berharga penampilan impresif di Piala Euro 2024. Di ajang tersebut, timnas Turki mampu menembus babak perempat final berbekalkan skuad generasi emas. Menariknya, pemain yang dibawa Montella kali ini tidak mengalami perubahan drastis. Nama-nama bintang yang sedang naik daun macam Arda Güler dan Kenan Yildiz bakal menjadi senjata utama. Keduanya bakal disokong figur senior yang syarat akan pengalaman macam Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, serta Kerem Aktürkoğlu. Kuda hitam mengerikan negara benua Afrika. Jika berbicara tim underdog, negara Afrika layak masuk ke dalam daftar tersebut. Untuk edisi kali ini, Afrika mencatat rekor sebagai benua kedua yang mewakili negara terbanyak di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, benua hitam mengirimkan 10 tim ke putaran final. Perubahan format ini memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara Afrika di panggung tertinggi. Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Republik Demokratik Kongo, Afrika Selatan, Tanjung Verde, hingga Ghana berhasil mewakili Afrika di Piala Dunia 2026. Namun dari yang disebut tadi pastinya ada sejumlah tim kuat yang menjelma menjadi kuda hitam. Di atas kertas, Senegal tentu merupakan tim Afrika dengan komposisi paling mewah, terutama di lini depan yang diperkuat para bintang Eropa. Sebut saja seperti Iliman Ndiaye, Ismail Assar, serta Nicholas Jackson. Tak lupa kehadiran sang kapten Sadio Mane yang bakal memimpin rekan-rekannya mengukir sejarah pada edisi kali ini. Kekuatan Senegal masih bertumpu pada perpaduan pemain senior dan generasi baru. Pengalaman Mane pernah bermain di Liverpool masih menjadi tumpuan utama Senegal. Senegal juga masih punya kapten sekaligus bek tangguh yakni Kalidou Koulibaly. Generasi muda seperti Pape Sarr dan Lamine Camara juga diproyeksikan menjadi tulang punggung tim. Jangan lupakan juga timnas Maroko yang di Piala Dunia 2022 juga tampil mengesankan. Keberhasilan Maroko menembus semifinal di Qatar menjadi titik penting perkembangan sepak bola Afrika. Maroko kini datang sebagai salah satu unggulan yang diperhitungkan. Status tersebut memberikan kepercayaan diri tambahan bagi negara-negara Afrika lainnya untuk memasang target tinggi. Skuad Maroko saat ini pun tidak kalah ngeri dengan kehadiran bintang papan atas. Kita semua pasti kenal dengan Achraf Hakimi yang selalu menjadi langganan timnas Maroko. Ex-pemain Real Madrid ini baru saja kembali mengangkat gelar Liga Champions bersama PSG. Ini menjadi ajang pembuktian bagi Hakimi untuk bisa melampaui pencapaian di Piala Dunia 2022. Maroko satu grup bersama Brasil, sementara Senegal harus ikut-ikutan dalam grup neraka bersama Prancis, Irak, dan Norwegia. Gak mengherankan Piala Dunia 2026 kali ini diprediksi berjalan seru. Duo tulang punggung Afrika itu diprediksi bakal memberi kejutan di Piala Dunia. Tim yang gak boleh dilupakan dan menjadi batu sandungan tentu timnas Afrika Selatan. Pasukan Hugo Bros kembali lolos bermain di Piala Dunia 2026 setelah 16 tahun absen. Sepatu sneakers dari brand Keeping kini ada diskon 58%. Buruan cek linknya untuk dapatkan harga termurah. Misi besar Asia mengguncang Piala Dunia Amerika. Benua Asia tentu tidak boleh dilupakan begitu saja. Meskipun kerap dipandang sebelah mata, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan bisa saja menggebrak Piala Dunia 2026. Jepang bukanlah kekuatan baru di ajang prestisius sekaliber Piala Dunia. Sepanjang sejarah, negeri Sakura sudah ikut serta dalam turnamen akbar tersebut sebanyak 7 kali. Namun yang menarik adalah skuad negeri Sakura selalu gugur di fase grup atau 16 besar. Yang jadi sorotan adalah mayoritas Jepang selalu gugur ketika berhadapan dengan negara Eropa. Hajime Moriyasu sudah menyadari hal tersebut dan sudah mulai dibenahi. Pasukan Samurai Biru memperbanyak uji coba melawan negara-negara Eropa. Sebelum turnamen saja, Jepang sudah menggelar 3 pertandingan dan semuanya melawan tim di bawah naungan UEFA. Mereka adalah Skotlandia, Inggris, dan Islandia.
Menariknya, ketiga lawan tersebut berhasil disapu bersih oleh Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Hasil ini turut membalikan posisi Jepang dari yang awalnya pecundang menjadi kryptonite bagi tim-tim Eropa. Ini jadi kali pertama Jepang tidak terkalahkan oleh negara-negara Eropa sejak tahun 2021. Gak mengherankan ini menjadi momen tepat skuad Samurai Biru berbicara banyak di Piala Dunia. Bukannya tanpa alasan, skuad Jepang saat ini mungkin boleh dibilang sebagai yang terbaik sepanjang keikutsertaan di ajang 4 tahunan tersebut. Mulai dari belakang sampai depan, mayoritas diisi oleh pemain yang berkarir di Eropa. Dari 26 nama yang dibawa Hajime Moriyasu, hanya ada 3 pemain yang berkiprah di liga lokal. Mereka adalah Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa, dan bek veteran Yuto Nagatomo. Terkhusus Nagatomo, rasanya tidak adil jika menyebutnya sebagai pemain lokal. Jangan lupakan juga timnas Iran yang melakukan persiapan di Piala Dunia kali ini dengan baik. Meski sedang berperang, gak menyurutkan para penggawa membanggakan tanah air mereka. Sebelum perhelatan, Iran sudah diguncang dengan masalah yang di luar nalar. Amerika juga dikabarkan tidak mau membiarkan skuad Iran bermarkas di Arizona seperti rencana awal. Akhirnya, skuad tim Meli terpaksa pindah ke wilayah Meksiko yakni Tijuana. Meski begitu, Iran tetap akan bermain di Amerika Serikat yang pindah hanyalah markas latihan saja. Nampaknya isu politik benar-benar sudah merembet ke sektor olahraga. Amir Galenoy baru saja mencoret salah satu bintang andalannya yakni Sardar Azmoun. Pemain berjuluk Messi dari Iran ini dicoret karena berfoto bersama Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Kehilangan Azmoun tentu tidak akan mudah mengingat menjadi pemain penting. Top scorer timnas Iran ini harus mengubur mimpinya dalam-dalam bisa bermain di Piala Dunia 2026. Namun Iran masih punya sederet pemain berpengalaman. Mehdi Taremi yang pernah memperkuat Inter Milan baru saja mengangkat gelar juara Piala Super Yunani bersama Olympiakos. Selain itu, Iran juga masih memiliki Saman Ghoddos dan Alireza Jahanbakhsh yang pernah berkarir di Liga Inggris. Komposisi ini membuat Iran mampu melesat mulus sampai babak kualifikasi. Baik di ronde kedua maupun ketiga, laju mereka nyaris tidak terhentikan dan hanya pernah merasakan satu kekalahan. Tetangga Iran yakni Irak juga nggak boleh dilupakan. Fran Putros yang baru saja juara Super League bersama Persib Bandung turut mendapat pemanggilan. Skuad Maung Bandung diperkirakan akan mengantongi dana yang fantastis dari FIFA. Melalui FIFA Club Benefits Program, setiap klub yang menyumbangkan pemain ke Piala Dunia berhak mendapat kompensasi sebesar $328.000 atau 5,8 miliar rupiah. Seminimal-minimalnya skuad Maung Bandung mendapat dana 2,9 miliar rupiah. Tampilanmu makin kece kalau pakai celana running pria berbahan tebal. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi tim kuda hitam di Piala Dunia 2026. Bagaimanakah pendapatmu? Di manakah yang mampu mengguncang Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.